Sebagai orang Indonesia, kita pastinya bangga dengan apa yang ditunjukkan oleh Megawati selama bermain untuk Rashford. Meski gagal menjadi juara, tapi pemain berusia 25 tahun itu mampu tampil sangat baik dalam 2 musimnya bersama tim asal Dijon tersebut. Kini ada satu nama lagi yang tak kalah luar biasa. Bagi para pecinta voli, mungkin nama yang satu ini sudah tidak asing. Dia adalah Rifan Nurmulki, pemain asal Indonesia yang saat ini bermain di Liga Jepang. Terbaru, Rifan berhasil membuat timnya meraih kemenangan penting atas lawannya. Sebuah kemenangan yang membuat Rifan terpilih menjadi MVP. Dan untuk itu inilah aksi terbaru dari Rifan bersama timnya Wolfsburg Nagoya di Liga Jepang. Ya, pada musim ini, salah satu tim kuat asal Jepang, yakni Wolfsburg Nagoya, secara meyakinkan merekrut bintang voli asal Indonesia, yakni Rifan Nurmulki. Pemain berusia 29 tahun itu direkrut untuk menambah kekuatan bagi tim asal Inzawa tersebut. Sebuah keputusan yang sangat mengejutkan, karena posisi Rifan adalah opposite hitter, posisi yang saat ini ditempati oleh Nimir Abdel Aziz. Itu berarti membuat Rifan harus bersaing dengan pemain asal Belanda tersebut. Hal inilah yang membuat banyak orang menganggap jika perekrutan Rifan adalah perekrutan sia-sia, karena Nagoya telah merekrut 2 pemain asing yang posisinya sama. Tapi tunggu, sebagai pelatih, Valerio Baldovin ternyata memiliki cara lain untuk memaksimalkan para pemainnya. Salah satu caranya adalah dengan memainkan pemain di posisi berbeda, dan cara itu ia terapkan kepada Rifan Nurmulki. Dalam beberapa pertandingan di musim ini, Rifan malah sering bermain sebagai middle blocker. Alasannya adalah karena postur tubuhnya yang tinggi dan memiliki spike yang sangat keras. Kelebihan itulah yang bisa menjadi senjata lain bagi Nagoya dalam melakukan serangan ke lini pertahanan lawan. Jadi intinya, meski memiliki 2 bintang di posisi sama, Baldovin tak khawatir karena ia sudah memiliki formula untuk memaksimalkan keduanya. Dengan kombinasi serta strategi jitu dari Baldovin, kini membuat Wolfsburg Nagoya berhasil finish di posisi ketiga klasmen CV League. Posisi yang membuat Nagoya berhak lolos ke babak perempat final playoff. Lawannya adalah JT Thunders, tim yang di babak reguler finish di peringkat ke-6. Nantinya di babak perempat final, kedua tim akan memainkan 3 pertandingan. Siapa yang akan meraih 2 kemenangan dulu berhak lolos ke babak semifinal playoff. Rifan tunjukkan kelas saat melawan JT Thunders. Pertandingan pertama babak perempat final playoff akhirnya dimainkan. Wolfsburg Nagoya tentunya menjadi tim yang lebih diunggulkan dibandingkan JT Thunders. Di laga itu, fans Indonesia pasti penasaran apakah Rifan diberi kesempatan bermain atau tidak. Rasa penasaran dari fans Indonesia akhirnya terjawab karena Rifan akhirnya diturunkan oleh Baldovin. Lagi-lagi pelatih asal Italia tersebut memainkan Rifan sebagai middle blocker. Khusus match ini, Rifan dimainkan cukup lama karena middle blocker utama dari Nagoya mengalami cedera. Kesempatan yang diberikan oleh Baldovin akhirnya tidak disia-siakan oleh Rifan. Selama bermain di lapangan, dirinya memainkan perannya dengan sangat baik. Poin demi poin terus disumbangkan oleh pemain kelahiran Jambi tersebut. Di antara poin yang disumbangkan oleh Rifan adalah melalui quick attack-nya. Quick attack cepat yang gagal diantisipasi oleh para pemain JT Thunders. Selain cepat, quick attack dari Rifan juga menukik tajam ke bawah.
jadi duet maut bersama Nimir Abdel Aziz di lapangan. Bagi para pecinta voli, mungkin kalian tidak asing dengan Nimir Abdel Aziz. Pemain inilah yang menjadi saingan utama bagi Rifan di posisi opposite hitter. Saingan yang pastinya tidak main-main, karena Nimir adalah pemain kelas dunia. Alasannya adalah karena Nimir berhasil menjadi top skor di ajang VNL tahun lalu, dan kini sang top skor berada satu tim dengan Rifan. Tentu sebuah pengalaman yang sangat sulit dirasakan oleh pemain Indonesia yang lain. Kini meski saingan, keduanya nyatanya bisa berkolaborasi dengan sangat baik di lapangan. Bahkan di laga melawan JT Thunders, Rifan dan Nimir saling bertukar posisi, entah menjadi opposite maupun middle blocker. Hal inilah yang membuat pemain lawan sulit memprediksi serangan dari Wolfdog Nagoya. Rifan jadi MVP dan mendapatkan aplaus dari fans Jepang. Dengan apa yang ditunjukkan oleh Rifan bersama Wolfdog Nagoya membuat namanya langsung menjadi MVP. Dalam interview yang dilakukan, Rifan bertekad untuk meraih kemenangan lagi sekaligus membuat timnya lolos ke babak semifinal playoff. Dalam interview itu juga Rifan mendapatkan aplaus dari fans Jepang. Mungkin fans Jepang khususnya fans Nagoya sangat senang dengan penampilan Rifan di musim ini, khususnya ketika melawan JT Thunders. Lebih lanjut, di laga itu sendiri, Wolfdog Nagoya menang dengan skor set 3-1. Kemenangan yang membuat satu kaki mereka sudah berada di babak semifinal. Kini Nagoya cuma membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan hal tersebut. Jika lolos ke babak semifinal playoff, nantinya Nagoya akan melawan Suntory Sunbirds, tim yang sebelumnya lolos ke babak semifinal langsung. Suntory sendiri adalah salah satu tim kuat yang pastinya sangat sulit untuk dikalahkan. Tapi Rifan dan kawan-kawan tak perlu takut, karena dalam dua pertemuan terakhir, Wolfdog Nagoya berhasil mengalahkan Suntory saat bermain di babak reguler. Sementara itu, sebagai fans Indonesia, kita pasti bangga bisa melihat performa Rifan yang tampil cemerlang bersama Wolfdog Nagoya. Meski jarang bermain penuh dan tidak bermain di posisi aslinya, tapi Rifan benar-benar mendapatkan pengalaman berharga di tim tersebut. Apalagi Liga Jepang termasuk liga terbaik di Asia, jadi harusnya kemampuan Rifan bisa diasah di sana. Belum lagi ketika dirinya bisa satu tim dengan pemain kelas dunia seperti Nimir Abdel Aziz hingga Tine Urnaut. Selain satu tim dengan pemain kelas dunia, Rifan juga mendapatkan kesempatan untuk melawan beberapa bintang timnas Jepang, mulai dari Ran Takahashi hingga Yuji Nishida. Kini menarik dinantikan perjuangan selanjutnya dari Rifan bersama Wolfdog Nagoya. Untuk masa depan dari Rifan sampai saat ini masih belum jelas apakah bertahan bersama Nagoya atau memilih pindah. Tapi yang pasti sebelumnya Rifan telah mendaftar tryout ke Kovo untuk pemain asing dari Asia. Sayangnya namanya tidak terpilih. Hal yang sangat wajar karena tim-tim di Korea biasanya memilih pemain yang sudah pernah bermain di V-League atau memperpanjang kontrak pemain lama. Jika melihat situasi seperti ini, lebih baik Rifan bertahan saja dan terus bermain di Liga Jepang, karena Liga Jepang pasti lebih baik dibandingkan dengan Liga Korea. Jadi itulah penampilan terbaru dari Rifan yang berhasil membuat timnya meraih kemenangan atas JT Thunders di babak perempat final playoff.